Selamat malam saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan di Netcall GPIB bersama saya Pendeta Estetiana Saselah Raprak, Ketua Majelis Jemaat GPIB Silih Asih Bandung. Kita akan bersaat teduh sejenak di dalam firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya. Sebelumnya mari berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas hari ini dan atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk menjalaninya. Sebelum kami beristirahat, kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami dapat mengerti dan menghayati firman-Mu sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan taat, dengan penuh kesetiaan dan dalam takut akan Tuhan. Bersabdalah kepada kami karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat Malam adalah dari Ezra 8 ayat 26 dan 27 yang begini bunyinya. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkait soal bisnis, ada ungkapan berbunyi begini. Business is about trust. Artinya bisnis adalah masalah kepercayaan. Ketika rekan bisnis tidak lagi percaya atau ketika kepercayaan itu dilanggar, maka terancam gagallah bisnis atau usaha orang tersebut. Saudara-saudara, jika dalam dunia bisnis saja kepercayaan harus dijaga dan dipegang karena begitu penting, maka bukankah seharusnya dan bahkan lebih lagi memegang kepercayaan dalam hal mengerjakan pelayanan bagi Tuhan, bahwa seorang pelayan harus dapat menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Seorang pelayan harus memiliki kredibilitas yang tinggi, dan kredibilitas itu dibuktikan dengan dilaksanakannya tanggung jawab atau tugas dengan setia, jujur, dan benar. Demikian jugalah yang harusnya dilakukan oleh 12 orang pemuka imam, yakni Serebia, Hasabia, dan 10 orang saudara mereka, sebagaimana yang kita baca dalam Ezra 8, ayat-ayat sebelum perikop ini. Mereka telah dipilih Ezra untuk merawat dan menjaga segala harta benda, yaitu barang-barang berharga yang merupakan persembahan sukarela dari umat Israel yang ada di pembuangan bagi rumah Tuhan atau bait Allah yang ada di Yerusalem. Ke-12 pemuka imam ini diberi tanggung jawab khusus untuk merawat dan menjaga barang-barang itu selama dalam perjalanan dari Babel kembali ke Yerusalem yang memakan waktu 4 bulan lamanya. Persembahan yang berupa barang-barang berharga itu tadi kita baca terdiri dari perak sebanyak 650 talenta, perlengkapan perak 100 talenta, emas sebanyak 100 talenta, 20 piala emas yang seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan dari tembaga murni yang sangat mengkilat dan indah sehingga seperti emas walaupun terbuat dari tembaga. Sebelum diserahkan kepada para pemuka imam ini, Ezra mengambil dan menimbang semua barang itu dengan seksama. Jumlah ini nanti harus persis sama ketika mereka telah tiba di Yerusalem dan menimbangnya di bilik-bilik bait Tuhan. Seberapa berat yang ditimbang di Babel, sedemikian jugalah beratnya harus sama ketika mereka ada di Yerusalem. Tentunya ini tugas yang berat. Tantangannya, godaannya pasti luar biasa. Bayangkan harta sebanyak itu. Kemilau uang dan harta itu bisa bikin silau mata. Jadi kalau sampai para pemuka imam ini tergoda,
Mereka pasti bisa lupa Tuhan, mereka lupa untuk berbuat kebenaran, mereka lupa akan nilai kejujuran, dan seterusnya. Karena itu Ezra menimbang betul-betul. Dan kalau kita membaca di ayat-ayat berikutnya setelah perikop hari ini, Ezra menegaskan kepada mereka, kepada para pemuka imam ini, bahwa mereka harus menjaga dan berlaku betul-betul benar, jujur, oleh karena barang itu adalah barang-barang kudus yang diperuntukkan untuk rumah Tuhan. Dan ini merupakan pemberian atau persembahan sukarela bagi Tuhan dari umat Israel. Jadi penegasan Ezra ini setidaknya menjadi rambu peringatan bagi para pemuka imam tersebut. Dan syukurlah tugas itu mereka terima sekalipun berat dan mereka laksanakan dengan baik, karena kita tidak membaca di pasal berikutnya atau perikop-perikop sesudahnya persoalan terkait dengan barang-barang berharga ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam pelayanan, kita pun pasti pernah entah beberapa kali atau bahkan mungkin sering diberi kepercayaan untuk melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Belajar dari sikap para pemuka imam tadi, mari kita terima setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan mari kerjakan dengan sungguh. Miliki dan tunjukkan kredibilitas diri kita. Tunjukkan juga bahwa kita punya integritas. Apalagi kalau tugas itu berkaitan dengan uang atau dengan barang-barang yang berharga dan bernilai tinggi. Maka mari belajar untuk jaga kepercayaan ini. Kepercayaan untuk memegang dan mengelola harta benda, mengelola keuangan atau apapun yang dipercayakan kepada kita. Selalu berlaku jujur, selalu jaga hati dan jaga pikiran kita, agar kita tetap murni dan lurus dalam berpikir, dalam berkata dan bertindak dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini. Sebuah ungkapan berkata begini, kepercayaan adalah bagaikan selembar kertas. Sekali saja kertas itu kusut, maka ia tidak akan bisa mulus sempurna seperti semula lagi. Kepercayaan sekali menjadi rusak, maka akan sulit untuk diubahkan kembali. Kita sulit untuk dipercaya lagi. Karena itu saudara-saudara, belajar dari para pemuka imam tadi, kita mau untuk juga selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Mari kita bekerja dan melayani dengan sungguh, jujur, dan benar. Hidup dengan senantiasa takut akan Tuhan. Sebab dalam takut akan Tuhan ada hikmat yang akan Tuhan beri. Dan hikmat itu akan menolong kita untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Baik yang dipercayakan oleh Tuhan maupun dipercayakan oleh orang kepada kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sebelum kami membaringkan tubuh ini untuk beristirahat dan tidur di malam hari ini, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena firman-Mu boleh diberitakan bagi kami untuk mendidik dan mengajar kami, supaya kami menjadi orang-orang yang punya kredibilitas, yang mampu menjaga kepercayaan dari Tuhan untuk melayani Engkau dalam berbagai tanggung jawab, jabatan, baik dalam hidup bekerja kami, terutama dalam hidup pelayanan kami. Kiranya firman-Mu membentuk kami, menegur, mengajar, dan mengubahkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, yang dapat dipercaya, dan yang bekerja dengan tulus dan setia. Malam ini Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami. Kami serahkan syukur kami atas segala yang boleh kami terima daripada-Mu. Kami serahkan juga pergumulan-pergumulan kami akan dunia ini,
akan bangsa kami, akan upaya-upaya untuk mengatasi virus corona dalam pandemi COVID-19 saat ini. Kami serahkan pergumulan kami akan kesusahan yang dialami oleh semua mereka yang sakit dan yang terpapar, mereka yang terdampak COVID-19. Kami serahkan mereka semua yang bergumul dalam duka, dalam kehilangan, dalam berbagai musibah yang dihadapi. Kami berdoa mohon Tuhan melawat dan merawat serta mengubahkan kehidupan mereka di dalam berkat dan kasih Tuhan menurut rencana dan kehendak Tuhan. Kami serahkan gerejamu, GPIB, dalam seluruh karya pelayanan. Biarlah melalui kerja layan bakti diri yang dilakukan oleh gerejamu dalam seluruh aspek yang ada, Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan kasih-Mu boleh semakin dirasakan oleh sesama, oleh dunia di mana gerejamu hadir dan berada. Kami serahkan kehidupan kami dalam istirahat malam hari ini. Kiranya tangan Tuhan menjaga dan melindungi agar kami boleh beristirahat dengan tenang dan bangun pada esok pagi tanpa kurang suatu apapun. Dan hidup kami seluruhnya dipertaruhkan serta dipersembahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.